Bekerja itu bisa jadi ibadah. Dilihat dari 3 poin. Dari berapa poin? Dari 3 poin. Yang pertama, jenis pekerjaannya apa? Yang pertama, jenis pekerjaannya apa? Yang kedua, niatnya apa saat bekerja? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara bekerjanya? Apa yang pertama? Jenis pekerjaannya. Yang kedua, niat bekerjanya apa? Yang ketiga, cara bekerjanya. Ketika 3-tiganya ini terpenuhi secara benar, maka akan bernilai ibadah. Ketika berkurang salah satunya, maka berkurang pula nilai ibadahnya. Yang pertama adalah jenis pekerjaannya. Intinya halal apa haram, itulah. Walaupun niatnya ibadah, kalau jenis pekerjaannya haram, ya tidak akan berubah menjadi ibadah. Contoh misalnya korupsi, haram apa halal? Haram. Atau halram, tetap haram. Yang namanya korupsi haram. Walaupun niatnya bagus, walaupun ada orang niat, kenapa korupsi? Saya ingin memberikan nafkah kepada orang tua saya dan istri saya. Mulia atau tidak? Mulia. Tapi karena jenis pekerjaannya haram, ya tetap haram, nggak ngaruh. Maka yang pertama yang harus kita lihat adalah apakah jenis pekerjaan yang kita lakoni itu halal atau haram. Pekerjaan yang haram dalam kondisi kepepet pun tetap tidak boleh. Apalagi dalam kondisi tidak kepepet. Dalam kondisi kepepet saja nggak boleh, apalagi dalam kondisi tidak kepepet. Jadi orang itu tidak akan pernah dicabut nyawanya oleh Allah sampai dia mendapatkan rezekinya, jatahnya secara lengkap. Ada kisah nyata menggambarkan itu. Saya pernah ngisi pengajian di Lombok. Saya diantar kemana-mana sama salah seorang jamaah pengajian yang kebetulan dia seorang pengusaha juga. Beliau cerita, ayah kami Ustaz pernah sakit parah. Akhirnya kami bawa ke Singapura, diobatkan di sana. Ternyata perkembangannya tidak terlalu signifikan. Akhirnya Allah menakdirkan beliau ini koma kira-kira sekitar 1 pekan. Karena sudah dalam kondisi demikian, maka kita memprediksi kayaknya tidak lama lagi. Maka kami panggil anak-anaknya semuanya, kita besuk ke rumah sakit, sama cucu-cucunya semuanya kita panggil. Itu sudah seminggu koma. Akhirnya ngumpul kita semuanya di ruang tersebut. Anak-anak, cucu-cucunya semuanya. Tahu-tahu ketika mereka sudah ngumpul, tahu-tahu si bapak yang sakit itu, yang sudah seminggu koma itu, tahu-tahu melek. Kemudian dilihati satu persatu anaknya, cucunya. Allah menakdirkan saat itu salah satu cucu itu sedang makan es krim. Sedang makan es krim, lamut gitu ya. Kemudian begitu melihat salah satu cucunya makan es krim, maka si bapak itu kemudian melihati terus. Seakan-akan memberikan isyarat, saya pengen es krim. Akhirnya pun diambilkan es krim. Bapak itu betul makan es krim. 1 jilat, 2 jilat, meninggal dunia. Berarti rezekinya kurang apa? Es krim. Belum akan mati. Ini jaminan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian itu tidak akan pernah
meninggalkan dunia ini kecuali setelah mendapatkan jatah rizkinya dengan sempurna. Maka kata Nabi, fattaqullaha ayyuhan nas wa ajmilu fit talab. Maka hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah dan proporsionallah dalam bekerja. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, karena kondisi itu tidak mesti selalu di atas. Ya, roda itu kan berputar kadang di atas, kadang di bawah. Kata Nabi, fa inistabta'a ahadum minkum rizqahu. Ketika suatu saat rizki kalian seret, fala yatlubhu bimaksiatillah. Jangan pernah kita cari rizki Allah dengan cara perbuatan maksiat. Alias dengan cara-cara yang melanggar aturan agama. Sekalipun rizkinya lagi seret. Kenapa? Fa innallaha la yunalu fadluhu bimaksiyah. Karena sungguh rizki Allah itu tidak akan didapatkan dengan cara maksiat. Karunia dari Allah itu tidak akan bisa kita tarik, tidak akan bisa kita dapatkan dengan maksiat. Itu tidak mungkin. Ustaz, apa iya Ustaz? Buktinya itu teman saya Ustaz, korupsi kok malah rizkinya tambah banyak Ustaz. Itu bukan karunia. Karena di sini redaksi hadisnya adalah la yunalu fadluhu. Karunia Allah tidak didapatkan dengan maksiat. Itu bukan karunia. Itu musibah. Ketika seorang dapat rizki yang banyak, akan tetapi rizki itu caranya dengan cara yang tidak halal, itu bukan karunia, itu musibah, itu malapetaka. Buktinya apa? Kita akan rasakan dalam diri kita. Ketika sesuatu yang masuk dalam tubuh kita adalah sesuatu yang haram, maka kita akan rasakan dalam hati kita. Tidak akan pernah menghasilkan ketenangan dalam hati. Ingin tahu buktinya? Pasti ketika orang itu mendapatkan sesuatu yang haram, hatinya tidak akan tenang. Itu pasti. Dipaksa-paksain bagaimana nggak akan mungkin tenang. Nun sewu, kita itu punya akal. Kita punya hati. Kucing? Kucing? Punya atau tidak? Punya akal nggak kucing? Nggak punya. Kucing cuma punya insting. Kucing saja yang nggak punya akal. Kalau nyolong itu takut. Betul? Kalau dia habis nyolong ikan asin, kita datang, langsung apa? Lari. Padahal kita nggak tahu dia yang nyolong. Kucing saja nggak tenang kalau nyolong. Apalagi manusia. Walaupun kita itu menampakkan diri seakan-akan kita tenang-tenang saja, happy-happy saja, bohong. Itu cuma topeng. Sebenarnya hatinya itu tidak tenang. Pasti itu tidak mungkin tidak. Rizki yang haram itu akan membuat hati tidak tenang. Akan membuat keluarga yang kita kasih makan dengan rizki tersebut juga tidak tenang. Untuk membuat bekerja menjadi ibadah, yang pertama apa tadi? Jenis pekerjaannya harus halal. Pekerjaan panjenengan insya Allah halal. Di bidang apa? Telekomunikasi insya Allah halal. Cuman nanti harus dilihat poin yang ketiganya. Cara bekerjanya bagaimana. Jadi sesuatu yang halal aslinya, kalau caranya nggak benar juga nanti akan berubah menjadi tidak benar. Baik, ini poin yang pertama. Jenis pekerjaannya harus halal. Kita pindah poin yang kedua. Apa tadi? Niatnya. Niat itu luar biasa. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Kita tahu bekerja itu kan aslinya sesuatu yang mubah. Mubah itu ya boleh-boleh saja. Ya. Nah, sesuatu yang boleh-boleh saja ini, atau bahkan sesuatu yang boleh-boleh saja ini, kalau niatnya mulia maka berubah menjadi ibadah.
Apa niatnya yang benar? Niatnya kalau panjenengan sudah punya keluarga, ya niatnya untuk memberi nafkah. Kalau kita sudah punya anak istri, berarti niatnya saya bekerja untuk menafkahi anak dan istri. Berpahala, berpahala. Nabi SAW pernah membuat perbandingan dalam hadis riwayat Muslim antara uang yang kita keluarkan fi sabilillah, di jalan Allah, dengan uang yang kita keluarkan untuk memerdekakan budak. 2, uang yang kita keluarkan untuk sedekah buat fakir miskin. 3, sama uang yang kita keluarkan untuk nafkah keluarga. Nabi bikin perbandingan antara 4 pengeluaran ini. Yang pertama uang buat infak fi sabilillah, yang kedua uang buat memerdekakan budak, yang ketiga uang buat apa tadi? Sedekah buat fakir miskin, yang keempat uang buat nafkah istri dan anak. Nabi berkata, a'dhamuha ajron, yang paling besar pahalanya, alladzi anfaqtahu ala ahlik. Ternyata yang paling besar pahalanya adalah yang kita infakkan, yang kita nafkahkan buat anak dan istri. Selama ini kan kita rajin, ada kotak infak kita isi, ada panti asuhan kita sumbang, ada orang-orang miskin kita bantu. Bagus? Bagus. Ada masjid kita selesaikan, kita infak, itu bagus? Bagus. Tapi ingat, yang lebih besar pahalanya adalah ketika kita berikan uang itu kepada anak dan istri kita. Makanya aneh sebagian orang dermawan sama orang lain tapi pelit sama keluarga. Itu salah. Kalau makan di luar, Masya Allah, gulai, sate. Kalau di rumah, tempe, bayam, kerupuk, ya. Lauknya aja loh, lauknya itu kan karbohidrat sama karbohidrat, ya. Tambah lagi kerupuk, Masya Allah. Ya, gizinya di mana? Kasihan istri kita. Oh, berarti kita royal? Ya enggak. Akan tetapi ya sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai kita di luar dermawan sama istri kita pelit. Jangan sampai demikian. Jadi ini niatnya. Niatnya adalah untuk menafkahi anak dan istri. Terkait dengan pekerjaan panjenengan, ada niat yang luar biasa adalah untuk membantu orang lain. Panjenengan di bidang telekomunikasi, ya, di bidang ini kan banyak sekali orang yang terbantu dengan keberadaan panjenengan. Bisa berkomunikasi baik dalam urusan-urusan duniawi maupun dalam urusan ukhrawi. Jadi selama kita niatnya untuk membantu orang lain, maka dengan izin Allah, Allah akan bantu kita. Poin yang kedua. Yang pertama apa tadi kita ulang? Jenis pekerjaannya. Yang kedua, niatnya. Yang ketiga, bagaimana cara bekerjanya. Nggak cukup kita hanya sekedar bekerja di tempat yang halal. Tapi cara bekerjanya bagaimana? Itu berpengaruh. Karena di dalam agama kita, kualitas itu sangat diperhatikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Innal 'abda idza 'amila 'amalan ahabba Allahu an yutqinahu." Allah itu cinta kepada siapa? Kepada seorang hamba yang mengerjakan sesuatu sebaik mungkin. Ini kan tipe-tipe pekerja yang baik itu kan bekerja sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kalau ada orang yang bekerja sebaik mungkin, maka Allah akan cinta kepada orang tadi. Contoh sebaik mungkin waktu. Waktu masuk, waktu pulang. Di kantor jam berapa masuknya? Jam 8. Pulang? Jam 5. Oh, 5 hari kerja ya? Iya. 6 hari? Oh, 7. Masya Allah. Dahsyat ini. Workaholic ini. Masuk jam 8, pulang jam 5. Kualitas dalam pekerjaan itu satu dilihat dari apakah masuknya sesuai dengan target, keluarnya sesuai dengan jadwal atau tidak.
Kalau masuk jam 8 pulang jam 5 berarti Masya Allah. Ya. Cukup sampai di situ? Tidak. Akan dilihat juga jam 8 sampai jam 5 itu ngapain. Ya, waktunya kerja kok malah tidur, main game, ya. Apalagi biasanya itu? Browsing, ya, ya. Udutan, ya. Ini berpengaruh ini, ya. Loh Ustaz, amang berpengaruh kepada halal haram? Oh berpengaruh, ya, berpengaruh. Para ulama kita itu membawakan ayat surat Al-Mutaffifin. Surat apa? Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mutaffifin itu kan artinya orang-orang yang curang. Ayat ini memang awalnya isinya adalah tentang pedagang. Ya, tentang pedagang yang curang dalam timbangan, itu betul. Tapi walaupun sebabnya atau konten aslinya itu adalah tentang pedagang, tapi kata para ulama ini berlaku kepada seluruh jenis pekerjaan. Bukan hanya sebagai pedagang saja. Dikasih contoh kayak gini. Karyawan atau pekerja yang masuk pekerjaannya tidak tepat waktu, alias jam 8 harusnya masuk, kok ternyata masuknya jam 10. Jam 5 harusnya pulang, ternyata pulangnya jam 3. Ya jam 10 berarti lembur dong. Ya jam 3, berarti kan ada waktu yang dia tidak masuk. Kok kemudian pas terima gaji, gajinya itu lengkap, itu curang. Itu curang. Kenapa demikian? Karena gaji yang dia dapatkan itu adalah imbalan dari pekerjaan yang sudah ditentukan waktunya. Seandainya dia dapat gajinya lengkap, kok waktunya tidak dia lengkapi, berarti termasuk mutaffifin. Termasuk orang yang curang. Maka ini 3 poin yang akan membuat insya Allah pekerjaan kita bernilai pahala. Yang pertama adalah jenis pekerjaannya harus halal. Yang kedua, niatnya. Bagaimana niatnya tadi? Untuk menafkahi keluarga dengan yang halal serta membantu orang lain. Kemudian poin yang ketiga adalah cara bekerjanya harus yang terbaik.